wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Hanya Bu Alif. Nggak masuk karena apa? Sakit. Ya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai menyimak bacaan cerita sejarah. Sebelum kita mengenal apa itu menyimak bacaan cerita sejarah, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal cerita sejarah, yaitu kalian akan belajar tentang apa itu cerita sejarah dan mengetahui itu apa cerita sejarah. Yang kedua, mengetahui penggunaan simbol petunjuk dan informasi. Biasanya di museum-museum atau di wisata, kayak tempat wisata kan pasti ada simbol petunjuk dan informasi. Jadi kalian nanti akan tahu apa sih fungsi dari itu tadi. Apa itu simbol petunjuk dan informasi? Yang pertama, simbol adalah tanda atau gambar yang digunakan untuk menyampaikan suatu makna atau pesan secara singkat tanpa banyak tulisan. Jadi contoh ini, yang pertama gambar bola, terus ada silapnya warna merah, itu tandanya semua hal yang ada seperti itu tuh dilarang ya. Kayak biasanya kan ada itu bawahnya gambar ada stiker yang dicoret merah, itu harus tenang ya, tidak boleh itu. Nah, di situ ada juga simbolnya, simbol gambar toilet sama wanita, itu adalah petunjuk. Simbolnya tidak banyak tulisan tapi kan tahu itu apa dan digunakan untuk apa. Fungsi simbol yaitu pertama memudahkan orang memahami aturan, yang kedua menghemat waktu membaca, yang ketiga mudah dikenali oleh semua orang. Selanjutnya yaitu petunjuk. Petunjuk adalah petunjuk adalah arahan atau tanda yang menunjukkan jalan, langkah atau cara menuju suatu tempat atau melakukan sesuatu. Contoh, itu ada gambar panah ya, panah itu pintu keluar, itu diartikan sebagai pintu keluar. Yang kedua ada gambar naik, itu biasanya kalau di lantai satu itu ada tulis gambar seperti itu artinya kalau di atas ada yang kedua. Ikuti panah menuju ruang pameran. Fungsi petunjuk itu adalah membantu orang tidak tersesat. Jadi kan kita biasanya kan ada kalau mau mencari, kalau di tempat wisata ya, mau mencari wahana ini, kita kan akan diberikan petunjuk, biasanya berupa papan, nah seperti itu. Yang kedua, menunjukkan arah yang benar, jadi bisa memudahkan dan juga menunjukkan arah yang benar. Yang ketiga, memudahkan kegiatan, jadi kita tidak lama-lama untuk di tempat tersebut karena sudah ada petunjuknya. Yang ketiga, informasi adalah keterangan atau penjelasan yang memberikan pengetahuan atau data kepada orang lain. Contohnya, 1 jam buka museum jam 8 sampai jam 4. Jika kan biasanya kan seperti itu ya, kalau tidak ada keterangan seperti itu nanti kita itu bisa salah hari dan salah tempat, salah jam. Yang kedua, harga tiket masuk. Kan biasanya kan orang kan kalau mau ke tempat apa gitu kan harus tahu harganya.
kalau misal tidak dicantumkan harga, pastikan peminatnya kan sedikit ataupun tidak ada. Yang ketiga, sejarah benda koleksi. Biasanya itu ada kayak benda bersejarah. Nah, di situ kan ada keterangannya, itu termasuk informasi. Fungsi dari informasi yang pertama menambah pengetahuan, kedua membantu mengambil keputusan. Jadi kan seperti tadi harga tiket masuk. Kalau harga tiket masuknya mahal, jadi kan kita nggak jadi ke sana karena terlalu mahal. Nah, seperti itu kan membantu mengambil keputusan agar kita terbebani. Yang ketiga, menjelaskan suatu hal. Seperti tadi ada kayak benda di museum, itu kan ada penjelasannya, itu termasuk ya fungsinya. Nah, simaklah cerita berkunjung ke museum sejarah yang akan dibacakan dengan audio. Setelah menyimak, jawablah pertanyaan pada ahli cerita. Jadi guru mau kalian menjawab pertanyaan dari guru dengan kertas ini. Didengarkan ya untuk menjawab pertanyaan habis ini. Sini. Ditulis di sini ya. Sebentar. Kertas apa, Bu? Jadi didengarkan ya. Oke, Bu. Yang pertama, membuat kunci dengan ruang dalam kerajaan. Yang kedua, gambar naskah dengan ruang naskah kuno. Yang ketiga, gambar peta bendera dua dengan ruang perjuangan pahlawan. Yang selanjutnya ada larangan untuk memotret. Kedua, yang terakhir adalah larangan tidak musik. Kata-kata tersebut tertulis bahwa ruang perjalanan kerajaan di lantai 1, ruang naskah kuno berada di lantai 2, sedangkan ruang perjuangan pahlawan berada di lantai 3. Kami ingin melihat naskah kuno yang meninggalkan kerajaan. Setelah membaca petunjuk, ia menuju lantai 1 terlebih dahulu, lalu naik ke lantai 2. Di setiap ruangan, Rani melihat simbol tidak boleh berisik dan dilarang memotret, sehingga ia tidak bersikap dengan harus selama berada di museum. Sudah menyimak ceritanya dengan baik? Sudah, Bu. Langsung kalian akan menjawab pertanyaan ini. Silakan langsung ditulis di kertas yang sudah diberikan ke guru.
samakan ya itu soalnya. Oke. Sudah, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, yang pertama ya dijawab ya, ruangan apa saja yang ingin dikunjungi Rani? Apa? Ruangan peninggalan, ruangan naskah kuno, dan ruangan perjuangan pahlawan. Nah, yang kedua, di lantai berapa Rani dapat menemukan simbol naskah kuno? Lantai 1 sampai 3, Bu. Yang ketiga, jika Rani ingin melihat ruangan perjuangan para pahlawan, ke lantai berapakah ia harus pergi? Lantai 3. Yang keempat, apa manfaat adanya simbol dan kunjung museum bagi pengunjung? Untuk mempermudah pemahaman, terus mengurangi kesalahan, meningkatkan keselamatan, mempermudah navigasi, dan meningkatkan efisiensi. Ya, benar semua. Pertama Nah, selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja, guru akan memutar video tentang cerita sejarah Indonesia. Jadi, Indonesia itu terbentuk dari apa dulu? Kok bisa jadi negara Indonesia? Dari pulau, Bu. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Negara kita punya setiap macam bisa lepas dari penjajahan dari mulai diskusi Nusantara, terus belajar dan dari kita, lalu Inggris, Belanda lagi, muncul Jepang sampai akhirnya kita merdeka. Meski sejarah bisa diandaikan, tapi kita coba memperhatikan apa jadinya jika kita Indonesia tidak pernah dijajah. Jika itu terjadi, kawasan Indonesia sekarang besar berisi dan kerajaan Indonesia seluruh Nusantara. Jika nama Indonesia dan segala simbol-simbol negara kita dari mulai bendera merah putih, bahasa Indonesia, mata uang rupiah, sampai negara Pancasila tidak pernah ada. Bagaimana bisa begitu? Jadi, dari mulai 2 tahun lalu, kerajaan diperkirakan sudah muncul di Nusantara. Dan seperti itulah mereka pun bikin kerajaan masing-masing. Lalu sendiri sepanjang waktu mereka senang-senang dan saling menguasai seperti kerajaan-kerajaan pun silih berganti. Dan jika Belanda dan Sunda datang untuk menjajah, barangkali kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu masih berdiri akan terus ada sampai saat ini. Dan mungkin tidak modern, kerajaan-kerajaan ini tidak jadi negara pertama. Sebab juga sistem seperti biasa. Terima kasih Bu. Misalnya kerajaan Mataram Jawa, di Sultan Ampel, di Sulawesi,
siap Singapura di Sumatera Utara sama di Kalimantan dan Kalimantan di Kalimantan Nusantara. Artinya mengenai negara yang segala cara bangsa yang berbeda, dan itu semua mungkin kita perlu tunjukin paspor kalau kita mau main ke pulau tetangga. Dan karena itu, jika perlu untuk itu disasar, gagal memberi tabungan demi Belanda dan negara Eropa lainnya yang akan semakin sekarang. Saat bisa Nusantara mengenal lebih sejahtera. Ya, nyatanya perusahaan dagang Belanda waktu itu jadi sasar ekonomi dunia. Kalau dihitung pakai uang sekarang, karena itu melebihi perusahaan-perusahaan sekarang. Sungguh, kaya. Meski begitu, sejarah telah jalan dari juga. Memori bahwa kita mengenai bicara paksa, dia berubah dan bicara dijelas hak-haknya sampai dibuat bodoh jadi banyak mana. Sejarah harus jadi pengingat bahwa kini manusia Indonesia harus bangkit bersatu dan berjuang demi mewujudkan cita-cita dan menjadi bangsa yang cerdas, kuat dan hebat. Merdeka dan seperti biasa. Kita itu apa? Cerita apa? Nah, sejarah Bu. Bahasa Indonesia. Biasanya tadi dijajah siapa? Belanda. Jepang. Nah, nanti anak-anak kalian akan membaca. Tengok nanti kalian akan mengerjakan membuat cerita berkunjung museum di 5 baris. Sini apa? Cepet lah Bu. Ya, buat cerita pendek. Nanti dibacakan. Di sini ya, nanti ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu membuat cerita tentang mengunjungi museum peninggalan bersejarah. Saya mengunjungi museum sejarah dengan keluarga. Kami melihat fosil dinosaurus dan artefak kuno. Saya sangat terkejut melihat batu raja-raja zaman dulu. Ibu menjelaskan tentang sejarah dan kebudayaan bangsa. Kami pulang dengan membawa banyak kenangan indah dan cerita yang banyak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya ceritanya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita belum anak. Jadi hari ini kalian tadi belajar apa aja? Tentang sejarah, Bu. Ya, sejarah atau simbol. Apalagi? Sama simbol, terus Tunjuk. ya petunjuk. Ya, kan. Oke. Sudah ya, sudah paham semua ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, aku ingin mengguru sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la